Oke, ketemu lagi Bung Rocky. Ini saya kemarin terkaget-kaget itu di dunia maya heboh sekali soal Kompas dengan Anies Baswedan. Kompas ini Kompas ya, koran Kompas ya, kompas.com dengan soal Anies Baswedan dianggap buat framing gitu. Karena dia rupanya membuat artikel tentang adanya 23 orang, 35 orang sebenarnya koruptor yang bebas gitu, dan kemudian tetap, dan sebenarnya artikelnya menarik, tapi kemudian orang kenapa mempersoalkan kenapa dia jadi ilustrasinya Anies Baswedan yang diperiksa oleh KPK, padahal kan Anies masih diperiksa saja. Dan saya agak heran, mengapa ya kok Kompas dipersoalkan gitu, padahal kita sebenarnya membahas hal yang sama kan Bung Rocky ya, persis sama sebenarnya. Cuman memang angle-nya berbeda. Itu menarik, tapi sebelum kita membahas soal itu, saya kira kita tentu ikut mengucapkan bela sungkawa karena Ratu Elizabeth itu wafat dalam usia 96 tahun ya, pas hari Kamis sore waktu setempat. Artinya kalau Kamis sore waktu di sana selisih 7 jam, itu ya tengah malam waktu dini hari waktu kita ya Bung Rocky. Ya, itu saya dengar itu juga tengah malam itu, dan kita ucapkan duka pada seseorang yang dianggap simbol kebijaksanaan itu kan. Ratu bukan lagi memerintah, tapi peradaban Britain, peradaban Inggris menganggap bahwa kedudukan beliau itu justru sebagai perekat dari kalau ada persaingan antara Partai Buruh dan Partai Konservatif, selalu orang menunggu semacam bahasa tubuh dari Ratu Elizabeth II. Dan beliau ini hidup dalam seluruh abad 20 dia lalui, dan dia masuk abad 21. 7 dekade ya? Iya, dan mengerti semua. Kan orang anggap bahwa Eropa itu sepanjang abad 20 itu adalah wahana pengujian kekuatan tuh, wahana konflik ideologi kiri dan timur barat, komunis, fasisme ada di situ segala macam. Jadi Eropa di dalam sejarah Ratu Elizabeth diingat sebagai the dark continent, benua hitam karena penuh dengan peristiwa politik. Nah, tentu itu yang diingat oleh dunia terhadap Ratu Elizabeth, dan dia bahagia karena keadaan sekarang memungkinkan dia untuk melihat masa depan yang lebih baik melalui tentu Pangeran Charles yang sebentar lagi jadi raja. Ya, ini usianya 96 tahun dan dia naik tahta pada usia 25 tahun. Jadi 7 abad dia 7 abad lagi 7 dekade dia menjadi ratu. Ini pencapaian yang luar biasa dan tetap sehat sampai terakhir, dan sekarang ada raja baru nih. Tentu saja ini juga akan menarik, apakah kemudian Charles ini juga masih sekuat figur ibunya dalam merepresentasikan monarki gitu ya. Karena ini saya kira menarik kita mengamati Inggris, sebuah negara modern, sebuah negara demokratis, tapi dengan mempertahankan monarki meskipun hanya sebagai simbol. Ya, itu pelajaran bahwa ada yang disebut monarki, tapi orang tinggal ingat penghargaan. Bukan seperti sekarang ya udah sistem presiden di Indonesia, tapi ada yang mau jadi monarki justru kan. itu bedanya tuh, dan culture Inggris itu yang kita hormati itu. Tetap kita tahu miris menahan opini publik ketika ada peristiwa menantunya Lady Di yang masuk dalam skandal, lalu ketegangan psikologi di dalam keluarga itu, tapi dia bisa atasi semua itu. Karena itu wisdom itu sebetulnya yang orang ingin lihat dari seorang yang sudah berusia dan akhirnya harus melihat problem dunia, termasuk problem keluarganya itu, perceraian, anaknya segala macam itu. Tapi selalu sejarah itu memulihkan kembali ingatan bahwa seorang perempuan memimpin Inggris dan memberi wajah yang teduh pada dunia hari ini. Dengan kepergian almarhumah, dengan kepergian Ratu Elizabeth, kita mengenang percakapan-percakapan dia dengan dulu ada film pendek atau film seri tentang istana Buckingham itu, dan orang melihat bahwa di dalam istana ada politik tapi juga ada culture di situ. Dan itu sebetulnya yang orang sebut sebagai ya keajaiban Inggris lah. Demokratis, tapi tetap ada orang yang menganggap itu nggak bagus dinasti, tapi dia jalan terus, dan parlemen selalu menghormati posisi ratu sebagai
ya sebagai dewi sebetulnya, dewi yang bijak dalam menuntun masyarakat Inggris. Nah, semoga yang baru juga Pangeran Charles memperoleh wisdom yang sama. Ya, karena kita balik lagi ke Indonesia nih ya. Okay. Soal ribut-ribut Anies. Tiba-tiba juga saya dikirimi juga video yang sebenarnya video percakapan kita sebelum peristiwa itu terjadi gitu ya. Karena Anda di situ menyatakan bahwa bagaimanapun caranya Anies ini mesti harus digergaji lah gitu ya, kira-kira begitu ya. Dan menurut Anda nanti pasti kan ada pamflet yang segala macam yang akan disogok itu untuk membuat opini yang negatif terhadap Anies gitu. Tentu kita tidak menuduh Kompas, tapi kenapa orang kemudian mengkait-kaitkan itu? Jangan-jangan Bung Rok ini tidak punya informasi atau cuma sebagai cenayang saja gitu. Saya juga biara dukun. Jadi Kompas itu harusnya Kompas minta maaf dulu sebelum bikin tulisan lain. Karena tapi itu insinuasi itu. Dan kalau Kompas merasa itu ya kecelakaan editor sekarang nggak bisa itu. Karena dia tahu Anies ada di dalam suasana jadi public outcry, publik itu mengeluh-elukan Anies. Dan itu memang kalau kita periksa sebetulnya secara psikoanalisa ada yang disebut Freudian key oleh Sigmund Freud yang ahli psikoanalisis. Freudian key artinya kita mau cari kunci Freudian yang hilang itu untuk membongkar psikologi dari Kompas. Jadi kalau kita dengan gampang misalnya bilang, ya itu artinya Kompas sebetulnya masih mengidap bawah sadar Islamofobi. Kira-kira begitu kan? Jadi seluruh rasionalitas kita supres, kita tekan karena takut diucapkan Islamofobi itu. Tetapi apa yang ditekan kemudian tiba-tiba muncul tanpa sadar. Lalu muncullah foto Anies itu yang seolah-olah bagian dari 35 orang koruptor. Kan begitu cara melihatnya. Ini sebetulnya saya terangkan teori psikoanalisisnya. Dan itu yang kemudian membuat publik merasa ini pasti by design. Itu jadinya tuh kan. Dan Kompas nggak bisa menghindar karena udah keburu berlangsung. Jadi orang akan anggap Kompas sebetulnya mengidap dalam bawah sadarnya, dalam subconsciousness-nya semacam a kind of Islamophobia itu. Kira-kira begitu. Dan jadi tapi gini juga ternyata yang bereaksi itu kalau saya amati bukan hanya kelompok yang disebut sebagai kelompok Islamis gitu. Dan saya kira ini kemudian saya teringat penjelasan Anda baru saja membaca survei tentang Anies yang sebenarnya tidak ada kaitannya, kecil sekali berkaitannya dengan soal Islamofobianya itu. Karena ada seorang Ibu Susi Pujiastuti juga, meskipun dia cuma emotikon menangis, kemudian ada orang seperti Denny Indrayana. Jadi ini bukan hanya keributan remeh-temeh di kalangan netizen. Ini ada persoalan yang serius. Mereka melihat bahwa kalau saya dari sisi jurnalistik, saya melihat bahwa orang-orang ini tetap saja concern pentingnya ada pers yang bisa bersikap kritis tapi tetap juga imparsial. Iya, itu saya membaca 2 minggu lalu itu ada survei yang menunjukkan bahwa dukungan pada Anies di Jakarta karena respondennya Jakarta itu 99% karena prestasi, bukan karena agama. Itu jadinya tuh. Jadi sebetulnya kaum sekuler memang mendukung Anies. Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah Jakarta itu mewakili Indonesia. Pasti, karena di pusat-pusat metropolitan juga Anies diucapkan dengan cara yang sama. Kan orang nggak nilai Anies karena dia soleh beragama, tapi karena dia berprestasi di DKI itu. Jadi menara DKI atau mercusuar DKI itu juga tiba cahayanya ke ibu kota provinsi itu yang rasional untuk melihat prestasi seorang gubernur tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah, mestinya Kompas ngerti itu. Jadi kalau Kompas justru mencemplungkan Anies ke dalam kolam yang sama dengan para koruptor, orang bereaksi tuh. Baik Muslim maupun non-Muslim yang menganggap bahwa ini kok cara Kompas itu seolah-olah masih ada dendam itu di situ tuh. Dan itu akan terkait lagi dengan orang akan melihat di belakang Kompas siapa itu. Political economy analysis berlangsung di situ. Tadi saya terangkan secara psikoanalisis tuh. Jadi itu kekacauan di dalam ya redaksi Kompas sendiri sebetulnya. Dan redaksi Kompas tentu mewakili keinginan dari satu kelompok politik tertentu. Itu aja gampangnya. Lalu orang lihat Kompas didirikan oleh siapa dan modalnya dapat dari mana, lalu penasihat politiknya siapa, apa afiliasinya dengan think tank yang lain.
Jadi hal-hal begitu yang kemudian ya kecurigaan lagi muncul tuh. Tapi saya tadi terangkan bahwa di bawah sadar Kompas memang mungkin masih ada Islamofobi itu. Ya. Itu yang kita sayangkan. Saya bertahun-tahun membantu Kompas, diskusi Kompas, menulis di Kompas itu macam-macam, mewakili Kompas kalau ada dulu apa namanya itu ceramah-ceramah di luar negeri. Jadi semua hal-hal semacam ini yang saya pertaruhkan pengetahuan saya tentang Kompas, kira-kira itu. Ya. Dan saya kira ini kan yang disebut sebagai policy redaksional gitu ya. Jadi kelihatan dari situ kan kita, jadi sebuah produk jurnalistik itu kan itu bagian dari policy redaksional. Bagaimana seperti kita, Anda yang selalu menyebutkannya, walaupun saya kadang-kadang saya nggak begitu sepakat, bukan karena nggak sepakat ini, tapi agak ngeri-ngeri juga kalau Anda selalu nyebut FNN itu forum nantang-nantang. Tapi itulah memang sikap dari FNN di tengah situasi ketika misalnya banyak sekali kooptasi terhadap media gitu. Bahkan bukan hanya dikooptasi, banyak juga media yang mengkooptasikan diri kepada kekuasaan, kita ngambil jarak pada kekuasaan. Kan begitu, itu yang membuat orang selalu yang orang merasa sebel sama kita, kenapa nggak pernah ada bagusnya sih pemerintah di mata Rocky Gerung dan FNN gitu. Ya, FNN masih di dalam taraf nantang-nantang, belum jadi forum nendang-nendang gitu. Jadi tetap kita mau cari sebetulnya mata batin publik. Kalau kita lihat Kompas kan tagline-nya kata hati, mata hati. Itu poinnya itu kan. Suara rakyat di zaman Orde Baru itu tersalur lewat Kompas tuh. Kita tahu Kompas pro Orde Baru, tapi kita sering lihat editorial Kompas yang secara sublim itu memberi sinyal bahwa Orde Baru itu mengandung otoritarisme itu. Jadi kalau kita baca Kompas di headline dia memuji Orde Baru, kita pasti tahu bahwa nanti di tajuk rencana itu pasti ada refleksi kritis terhadap Orde Baru tuh. Biasanya Pak Yaakob mungkin yang nulis di situ tuh. Kalau sekarang terbalik gitu, Kompas headline-nya itu langsung memberi kesan anti pada seseorang. Dalam hal ini orang anggap ya pasti Kompas jadi anti Anies. Lalu orang tanya, kalau begitu Kompas pro siapa? Pro Ganjar? Ya mungkin sekali itu. Pro Prabowo ya di tengah-tengah mungkin. Tapi itu yang kita sebut tadi, kegalauan di dalam redaksi itu untuk menentukan sikap terhadap keadaan politik. Sebagai pendukung Presiden Jokowi, Kompas pasti merasa bahwa Jokowi sebetulnya udah jadi liability, bukan lagi aset. Tapi keadaan di dalam kan kita ngerti tuh, fraksi-fraksi yang ada di dalam Kompas itu belum tidak tiba pada semacam kesepakatan bahwa rejim ini emang rejim yang buruk, kan itu intinya. Oke, dan ini beda dengan Anda ya, karena Anda sendiri adalah pada posisi awalnya Anda termasuk pendukungnya Pak Jokowi gitu ya. Iya, saya ikut membaca, menyumbang pikiran bahkan pada apa yang disebut nawacita segala macam, karena teman-teman saya ada di situ tuh, dan kita berupaya untuk bawa Jokowi ke dalam masyarakat sipil tuh. Bahkan kita diam-diam kasih izin diam-diam pada LSM untuk masuklah ke KSP itu. Temani Pak Jokowi itu, pelajari wataknya tuh, jauhkan dia dari oligarki, halangi dia berkomplot dengan kekuatan-kekuatan lama itu. Ternyata nggak terjadi. Bukan karena kesalahan Pak Jokowi, karena kesalahan orang-orang civil society yang masuk di istana, yang kita suruh untuk mengasuh Jokowi dalam tata bahasa demokrasi, tapi justru kunyuk-kunyuk ini itu cari suaka di dalam kekuasaan, lalu jadi KSP lah, jadi komisaris segala macam, dan nggak ada poin kritis lagi terhadap kekuasaan tuh. Jadi itu yang terjadi kan. Jadi mereka going native, tenggelam bersama ketakutan sendiri terhadap keadaan kantong dia sendiri tuh. Karena kantongnya rada-rada kering, lalu nggak boleh kritis lagi tuh. Karena berharap jadi menteri, lalu bermain dengan kecurangan data, segala macam itu kan. Kalau mereka yang diangkat oleh Pak Jokowi itu yang mungkin ya biasa aja tuh, karena Pak Jokowi udah tahu kelakuan politisi. Tapi yang saya sayangkan atau saya dungukan adalah lingkungan di sejarah Jokowi yang datang dari tradisi civil society yang bertahun-tahun ada di pusat-pusat LSM kritis, tiba-tiba jadi dungu, jadi bisu ketika berhadapan dengan kekuasaan kan. Itu soalnya. Oke, tapi saya kira ini memang orang banyak menuntut Kompas untuk minta maaf, tapi kelihatannya secara tidak langsung Kompas kemudian sudah mulai
minta maaf dengan cara menurunkan sebuah berita ini. Anies, titik 2, saya selalu siap hadir membantu KPK. Walaupun ini sebenarnya berita terlambat, karena berita ini kan harusnya udah berita kemarin, tapi muncul. Dan kemudian ilustrasi fotonya itu memang luar biasa. Ini foto Anies sedang berbicara kepada wartawan, yang seperti yang Anda juga sendiri singgung, ini saya kira ini bukan tampilan seorang yang baru diperiksa KPK, tapi ini kayak orang yang baru semacam deklarasi bahwa menyatakan akan maju sebagai presiden. Kalau saya lihat fotonya ya, begitu jadinya nih Bung Rocky. Itu balancing dari Kompas yang mungkin merasa wah ini bakal berbahaya, nanti orang akan ingat bahwa Anies pernah dilecehkan sebelum ada fakta-fakta, tapi udah diskenariokan atau diinsinuasikan sebagai koruptor, dan keadaan itu mungkin yang mengembalikan kembali kesehatan redaksional Kompas. Itu nggak ada soal juga, tetapi tetap kita mesti ingatkan bahwa Kompas itu koran itu adalah suara publik. Publik itu nggak suka BBM naik. Publik merasa bahwa Jokowi memaksakan anggaran untuk biaya IKN. Publik menganggap bahwa Jokowi itu tidak paham tentang lingkungan. Dan semua itu yang harusnya diucapkan oleh Kompas, minimal dalam tajuk rencana. Kalau sekarang kan betul-betul jadi kempes itu pikiran Kompas. Baik, Bung Rocky. Saya kira itu tetap menarik buat saya, karena kemudian ada kontra narasi itu ya. Jadi sekarang ini memang berhadapan, saya selalu mengingatkan bahwa stakeholder dari media itu adalah publik ya. Jadi ketika publik juga mulai tidak mempersoalkan, mempertanyakan kredibilitas dan objektivitas sebuah media, ya ini pelan-pelan dia akan jadi bunuh diri nih kalau semacam ini gitu ya. Iya, saya berhak buat begitu karena saya ikut membesarkan Kompas. Oh, oke. Seringkali diundang untuk kasih poin, pertemuan redaksi zaman Pak Yaakob segala macam, terbuka apa tertutup. Jadi ngertilah saya itu. Ya. Segala macam hal yang ada di situ. Teman-teman saya banyak di situ tuh. Ya, tapi saya nggak nyalain teman-teman itu. Teman-teman itu saya yang ada di Kompas juga kayak dikungkungi oleh semacam ketakutan, fobi ngaco di situ kan. Dan itu yang sebetulnya membuat mereka nggak lega untuk jadi jurnalis yang independen. Oke, baik. Thank you, Rocky. Kita tetap 0%. Ya. Thank you. Salam jurnalis 0%. Yes.